Dua kelompok LSM di Kota Kediri nyaris bentrok di depan Balai Kota Kediri pada fanatisme berlebihan berujung perilaku kriminal, mengubah tradisi fair play menjadi tragedi. Bentrokan sempat terjadi saat masa ormas gerakan Kita hidup di dunia di mana perbedaan pendapat selalu berujung konflik, di mana seseorang harus menyembunyikan identitas atau pandangan karena takut dikucilkan, bahkan dihukum. Namun, ini bukan sekedar khayalan, melainkan realita yang kerap terjadi akibat fanatisme. Fanatisme bukan hal baru yang kita lihat. Fanatisme ini telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan umat manusia selama berabad-abad. Dari perang agama, perpecahan politik, hingga konflik sosial yang memakan banyak korban. Tapi, apakah fanatisme ini selalu tentang hal-hal yang besar? Tidak juga. Terkadang, fanatisme juga dapat dilihat di sekitar kita, dalam hal-hal yang tampak sederhana, seperti cinta buta terhadap tim sepak bola, idola K-pop, atau bahkan keyakinan terhadap suatu teori konspirasi. Fanatisme adalah sebuah fenomena sosial yang telah hadir sepanjang sejarah umat manusia dan seringkali mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ideologi, keyakinan agama, politik, hingga aktivitas sehari-hari. Secara umum, fanatisme mengacu pada tingkat loyalitas, kecintaan, atau kepatuhan berlebihan terhadap sesuatu, sehingga seseorang dan kelompok menjadi tidak rasional dalam bertindak. Walaupun ada bentuk fanatisme yang tampak tidak berbahaya, sebagian besar justru membawa dampak yang signifikan, baik dalam individu maupun dalam dunia masyarakat. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat dampak fanatisme terhadap masyarakat, seperti konflik, diskriminasi, ancaman terhadap kebebasan individu, hingga keterbatasan perkembangan sosial. Yuk, langsung aja. Salah satu konsekuensi terbesar dari fanatisme adalah timbulnya konflik dan kekerasan. Ketika seseorang atau kelompok terpaku pada keyakinannya, mereka cenderung memandang pihak lain yang berbeda sebagai ancaman. Hal ini dapat memicu berbagai jenis konflik, mulai dari perselisihan kecil dalam masyarakat hingga perang besar yang melibatkan banyak pihak. Misalnya nih, sejarah dunia mencatat perang salib sebagai salah satu contoh ekstrim dalam fanatisme agama. Sementara ideologi politik yang fanatik turut berkontribusi dalam perang besar seperti Perang Dunia Kedua. Selain itu, konflik yang didorong oleh fanatisme juga kerap terjadi di tingkat lokal, seperti bentrok antar kelompok masyarakat dengan latar belakang agama atau etnis yang berbeda. Fanatisme seringkali menciptakan ketidaksetaraan sosial dan memperkuat diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ketika sebuah kelompok merasa keyakinannya lebih superior, mereka cenderung mengabaikan atau bahkan menekan hak-hak kelompok lain yang dianggap berbeda. Contohnya, fanatisme agama dapat menyebabkan diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas, sedangkan fanatisme politik dapat mendorong kebijakan yang mengabaikan kebutuhan kelompok-kelompok oposisi. Viral warga di Kabupaten Bogor keberatan terhadap rencana ibadah Natal yang hendak dilaksanakan di wilayah mereka. Diskriminasi ini tidak hanya merugikan kelompok yang terkena dampaknya, tetapi juga menciptakan jurang sosial yang lebih dalam kehidupan di masyarakat. Di lingkungannya didominasi oleh fanatisme, kebebasan individu seringkali menjadi korban pertama. Seseorang mungkin menghadapi tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma atau pandangan kelompok tertentu. Meskipun nilai ini bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya, kebebasan untuk berpikir, berpendapat dapat dibatasi secara signifikan dalam kondisi seperti ini. Contohnya ya, individu yang tinggal di komunitas dengan tingkat fanatisme yang tinggi mungkin merasa takut untuk menyuarakan pendapat yang berbeda karena kekhawatiran atau dikucilkan akan dihukum oleh lingkungan sekitarnya. Fanatik terhadap agama. Tidak jarang kita melihat kondisi itu terjadi di mana-mana, termasuk di negeri ini. Keterikatan terhadap agama, perilaku dan sebagainya itu sebenarnya bagus. Yang menjadikan tidak bagus kalau bersikap tidak adil terhadap orang lain. Fanatisme juga mendorong ketertutupan pikiran yang pada akhirnya membatasi perkembangan sosial secara keseluruhan. Orang-orang yang terjebak dalam pola pikir fanatik cenderung hanya menerima informasi yang mendukung keyakinan mereka saja sambil menolak pandangan yang berbeda. Hal ini menciptakan gelembung informasi yang mempersempit wawasan dan menghambat diskusi yang sehat. Dalam jangka panjang, masyarakatnya didominasi oleh pola pikir seperti ini akan kesulitan berkembang baik dari segi sosial, budaya, maupun ilmiah. Secara keseluruhan, fanatisme adalah fenomena yang dapat memberi dampak negatif serius bagi individu dan masyarakat. Konflik, ketidaksetaraan, pembatasan kebebasan individu, serta ketertutupan pikiran adalah beberapa masalah utama yang sering muncul akibat fanatisme.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan seperti didikan sejak dini pada anak-anak, membuka pandangan luas antar budaya, serta mendorong toleransi di semua aspek kehidupan. Dengan langkah-langkah seperti ini, mungkin kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, terbuka, dan saling menghormati pendapat orang lain. Nah, sekian dulu untuk video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan bijak. Dan terima kasih.